Halo, halo semua. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore. Mungkin video ini disimak dari berbagai waktu ya. Tapi saya ucapkan selamat datang kembali di Saham BTS Channel. Jadi di sini kita akan bahas saham-saham potensial ya. Tapi yang pertama, konten video ini yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, kemudian sektoralnya, baru masuk ke sahamnya, saham-saham potensial. Tapi nanti di akhir saya akan kasih bonus ya, bonus saham-saham yang sudah keluar sinyal buy dari PT Spot. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan IHSG dulu. Sebelum masuk ke materi, yuk klik subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar muncul notifikasi saat ada video baru di channel ini. Gimana sih IHSG? Nah, kalau kita ngelihat chart ini kelihatannya enak ya, kelihatan naik. Dan memang kondisinya juga seminggu terakhir ini memang oke. Sempat ada gap up yang menandakan bahwa respon pasar yang bagus, yang positif. Kemudian 3 hari berturut-turut juga positif ya. Tapi di hari terakhir ada koreksi. Koreksi sedikit. Nah, di sini saya katakan koreksi ya, bukan turun ya. Jadi kita biasakan bahasa dengan koreksi, bukan turun. Karena turun itu persepsinya negatif. Ya, artinya impact-nya bisa menimbulkan impact ketakutan, menyeramkan gitu. Tapi kalau koreksi bahasanya lebih enak. Ya, kenapa koreksi? Ya karena udah naik berturut-turut 3 hari. Wajar dia koreksi sedikit. Nafas dulu gitu. Nah, kita lihat jadi IHSG udah berhasil mantul ya. Bisa dikatakan berhasil mantul dari support minggu kemarin di 5735. Jadi kondisi sekarang IHSG powernya makin bagus. Merah, pink, hijau muda, hijau tua. Dan dia keluar sinyal buy dan makin naik. Di kondisi makin oke. Kita lihat yang lain. Nah, dari net bus-nya ini indikator bandarmologi ini bagus juga. Dan dia akumulasi masuknya. Jarang-jarang nih ya IHSG net bus-nya bagus. Biasanya asingnya doang yang bagus. Nah, di sini artinya bahwa net bus ini gabungan ya antara asing dan juga domestik lokal. Jadi ini bagus artinya bahwa asing dan juga lokal itu sama-sama akumulasi. Banyak akumulasi di saham-saham dalam minggu ini. Oke. Nah, kita lihat. Nah, dari sini kelihatan kenapa sih IHSG koreksi. Kalau dari indikator Ichimoku, dia masuk awan orange ini. Ini artinya bahwa ini area resist. Ya wajar dia koreksi karena dia udah masuk area resist. Nah, nanti bisa diperhatikan teman-teman, ada resist paling tingginya, yaitu awan paling atas ini namanya Senko Span B, garisnya namanya, garis putus merah, nilainya di ini nih, 6139. Jadi suatu saat IHSG breakout ini, wah udah bagus banget ini kan. Kayak ini nih, kalau dilihat dari akhir tahun kemarin ya, dia berhasil berada di atas awan, dan uptrendnya bagus banget. Nah, jadi bisa disimak, ini resist bisa dikatakan resist kuatnya IHSG di 6139. Nah, tapi untuk mencapai ini, walaupun dia udah masuk awan, tetap ada rintangan di dalam awan ini. Di mana itu? Nah, kita lihat pakai indikator Fibonacci. Nah, di sini kelihatan bahwa ada resist di Fibonacci 50%. Beberapa kali dia reject, sempat menyentuh, akhirnya nggak jadi lagi, turun lagi, nyentuh lagi, turun lagi. Dan sekarang baru mau nyentuh. Kalau dilihat nilainya, Fibonacci 50% itu 6120. Kalau awan tadi di atasnya 6139, berarti masih di atasnya. Jadi 6150 tadi, Fibonacci 50% posisinya berada di dalam awan. Jadi masih ada rintangan di dalam awan ini untuk ditembus sama IHSG. Tapi pertanda bagus kalau dia udah breakout 50% ini. Tinggal atasnya di 6139. Nah, kalau lihat indikator multi-band ini yang sudah dibahas di video sebelumnya, IHSG sekarang posisi di atas. Cakep ya. Jadi dari indikator ini bilang indikatornya bahwa IHSG sudah uptrend. Tapi kalau menurut Ichimoku tadi belum. Nah, memang perspektifnya beda-beda ya setiap indikator. Tapi kondisinya udah oke lah di sini di atas middle band. Nah, nanti kalau udah mengkhawatirkan lagi IHSG kalau dia
kembali masuk lagi ke middle band, bahkan mungkin breakdown. Nah, ini kondisi yang kembali lagi nggak oke. Apakah itu mungkin? Ya mungkin aja. Semua nggak ada yang nggak mungkin di saham. Tapi kondisinya sekarang bagus, lagi uji resist, supportnya ada di middle band ini di 5.900, kurang lebih di situ. Nah, kita lihat dari pergerakan asing kayak gimana sih, kelihatan ya. Asing masuk terus nih di IHSG ini. Naik terus, dia udah crossing masing-masing moving average-nya ini, berarti bagus, akumulasi, naik terus juga. Ini kabar yang baik buat IHSG karena asing ini memang salah satu penggerak terbesar untuk IHSG ya. Nah, kita masuk ke sektoral. Di IHSG-nya lumayan cerah dan potensi minggu depan kalau kita lihat dari yang tadi masih uji resist ya, masih ada koreksi-koreksi yang mungkin terjadi, tapi kalau breakout resist mantap banget. Oke, kita masuk ke sektoral. Kita lihat dari indikator BQ chart. Nah, dari sini langsung kelihatan jelas yang paling bagus yang mana, yang paling tinggi ini pasti sektor teknologi. Nah, terus yang lain yang mana? Yang lain yang bagus, yang kita lihat yang ke atas dulu ya. Di sini kelihatan, nah cuman nih sektor basic doang nih. Ini juga belum bagus banget, teman udah memperlihatkan bahwa dia makin membaik gitu. Basic yang lain turun semua nih. Tapi walaupun turun, ada juga yang beberapa yang bagus. Mungkin infra ini bisa dikatakan lumayan juga lah, walaupun sempat nurun ya performanya ya. Tapi bisa kita kantongin lah ini si sektor infra dibandingkan yang lain ya. Energi, health, transportasi, consumer cyclical gitu. Ini kurang oke. Properti ini juga kurang. Ini ada consumer non cyclical sama finance, ini kurang kelihatan. Nah, industri ini lagi nggak oke industri. Ini coba saya zoom ya, non cyclical sama sektor finance kayak gimana. Nah, ini dari sektor finance kelihatan bahwa dia turun, tapi dia sedikit memendek nih jarak antar titiknya. Berarti ini dia ngerem artinya ada perlawanan. Bisa jadi potensinya minggu depan bisa lebih bagus potensinya gitu. Terus yang tadi yang saya zoom lagi ada consumer cyclical. Nah, ini juga sama nih, jarak antar titiknya memendek walaupun dia turun, berarti dia ada perlawanan. Kalau ada perlawanan di minggu ini, artinya di minggu depan bisa muncul potensi bagus juga. Oke, itu sektoralnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke saham potensial. Ini diambil dari alertnya potensial. Kriterianya yang pertama, saham ini harus digunakan sebagai watchlist, pantauan, dan belum layak langsung dibeli karena belum ada sinyalnya juga di dashboard. Yang kedua, saham ini potensi uptrend, artinya saham ini kebanyakan dalam kondisi downtrend dan potensinya uptrend. Terus yang ketiga, saham ini layak dibeli jika, nanti saya sebutkan syaratnya. Yang pasti jika breakout resist. Yang keempat, silakan eliminasi dari watchlist teman-teman sekalian jika dia breakdown dari stop loss ataupun supportnya. Nanti akan saya sebutkan juga nilainya berapa. Oke, nah ini alert potensialnya dari dashboard. Di sini nangkep beberapa saham yang belum ada sinyal buy dalam kondisi downtrend. Ya, oke. Yang pertama kita langsung masuk dari yang pertama Boga. Nah, ini Boga ini pernah saya sebutkan juga di video sebelumnya ya, kalau teman-teman nyimak. Jadi Boga ini statusnya sekarang muncul sinyal spike buy. Kalau lihat dari chartnya sedikit liar ya chartnya ya, turunnya kemarin sampai dalam banget, terus dia naik turun, tapi kondisinya dia muncul sinyal spike buy dan juga muncul di alert potensial. Secara performa, cycle speed powernya dia memang kurang oke. Speednya doang yang hijau, yang lain merah. Masih kurang oke, artinya perlu syarat tertentu yang mengharuskan kalau teman-teman mau masuk gitu. Nah, kita lihat, kalau dari net bus-nya bagus sih, bahkan dari 7 Januari, lama banget. Ini bandar akumulasi terus. Nah, jadi belum tentu ya saham yang akumulasi terus oleh bandar sahamnya akan bagus dan naik, belum tentu. Jadi ada kondisi di mana dia akumulasi sahamnya turun atau dia distribusi sahamnya naik juga bisa. Makanya perlu dikombinasikan antara bandarmologi dan teknikal. Nah, ini kondisi Boga seperti itu. Nah, ini yang saya sudah
jelaskan di video sebelumnya bahwa Puga ini akan menarik, ini pakai chart weekly ya, akan menarik jika dia berada di atas awan weekly. Sekarang dia masih di bawah dan dari minggu kemarin dia masih berusaha uji resist di sini, di awannya ini. Nilainya di berapa? Yaitu di Senko Span B 1420. Kalau dia udah bergerak di atas itu, makin oke potensinya. Ya, karena dia sekarang lagi uji resist di sini dan juga sekaligus uji supportnya juga. Kalau dia continue bergerak di bawah awan ya udah lupakan aja. Tuh. Jadi teman-teman bisa catat ya, dia supportnya dari 1365 di bawahnya itu. Kalau dia bergerak turun di bawah itu udah skip aja. Oke, itu Puga, singkat aja karena udah dibahas di video sebelumnya. Yang kedua LPPF, Matahari Department Store. Nah, ini yang menarik apa sih? Kalau dilihat dari skala speed powernya sih kurang. Tapi memang kebanyakan saham-saham potensial yang ditangkap alat buat dashboard ini memang skala speednya memang kurang oke ya, karena kebanyakan saham udah pada terbang tinggi. Nah, ini saham-saham yang masih under, masih di bawah, masih belum terbang. Oke, tadi LPPF, nah kita lihat bendarmologinya, net bass-nya memang statusnya distribusi, tapi beberapa kali dia akumulasi walaupun dengan jumlahnya kecil, rasionya cuma 0,72. Nah, yang menarik dari LPPF ini, dia uptrend dia. Dia bergerak naik terus dan dia konsisten dijagain sama middle band. Dia belum breakdown dari middle band, berada di atas terus. Gitu. Jadi ini bisa dijadikan support juga nih middle bandnya nih, 1715. Jadi kalau udah diturun di bawah ini, breakdown ini udah lupakan. Teman bisa mulai masuk kalau saran saya lebih bagus lagi kalau masuk di atas, kalau udah breakout 38.2, yaitu dinilai 1878. Di atas itu silakan teman-teman mempertimbangkan masuk, closingnya ya, bukan saat pasar lagi jalan ya, tapi kalau closingnya confirm di atas 38.2 oke. Ini beberapa kali memang dia sempat nembus dan break lagi, bahkan sempat memantul di 61.8 ini. Ini yang terkuatnya resist di 2046 itu LPPF. Kemudian SIMP, Salim Informas Pratama. Nah, ini juga sama nih, cycle speed powernya kurang oke juga. Dia hari sebelumnya muncul sinyal spek buy, dot biru ini, dan hari terakhir koreksi. Yang menarik dari sini apa sih? Gitu. Kalau dari net bass-nya masih distribusi ya, cukup kurang oke juga ya, karena dua hari sebelumnya dia cukup gede distribusinya. Tapi kita lihat coba dari technical-nya. Nah, kelihatan dari sini, dari indikator lagi-lagi pakai middle band, karena ini cukup responsif ya terhadap middle band si SIMP ini. Jadi teman-teman bisa masuk, bisa perhatikan lebih fokus lagi si SIMP ini kalau dia breakout dari middle band di 547. Dari minggu kemarin dia uji di sini tapi belum breakout. Nah, kalau dia breakdown dari ini udah lupakan aja 525. Ya, 525 bisa dicatat. Kalau dia breakdown dari ini bisa lupakan dulu. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa si SIMP ini dia masih reject juga dari awan ini nih. Dia belum masuk awan. Tadi di bawah middle band kondisinya nggak oke, nggak usah diperhitungan lagi masuk watchlist. Sama halnya dia masuk awan juga, sama. Nah, terus ini nih, support terkuatnya yaitu di Fibo 38.2509, di bawah 500 lah. Ini udah jelek banget, udah makin dilupakan lah. Nah, terus kemudian ada saham keempat yaitu RALS, Ramayana Lestari Sentosa. Wah, kalau lihat chart ini serem ya, turun terus, tapi terakhir 3 hari terakhir dia mencoba naik dan cycle speed powernya oke nih. Walaupun tadi dari saham yang pertama memang sektornya memang kurang oke ya, tapi kalau kita lihat yang namanya permata di dalam kotaran tetap namanya permata kan. Jadi kita sektornya mungkin kurang oke, tapi bisa jadi sahamnya juga oke juga. Ada yang oke sahamnya gitu. Nah, RALS ini
sektornya nggak oke, tapi cycle speed powernya si Ralph ini oke, hijau semua. Ini yang atas ini cycle sektor, yang bawahnya cycle sahamnya sendiri. Yang menarik dari sini kita lihat, kalau dari bantermologi sejalan dengan penurunan harganya juga, dia distribusinya cukup berat. Distribusinya baru hari terakhir diakumulasi cuman kecil. Kita lihat dari indikator ini, nah dari middle band juga sama. Jadi RAS lebih menarik lagi, atau teman-teman bisa masuk kalau dia breakout dari middle band. Karena dia cukup responsif terhadap middle band ini di nilai 724. Di atas ini silakan teman-teman bisa simak atau bisa nyicil masuk. Nah, sebelum ke middle band, kalau dia breakout 704 ini, kita lihat bahwa ini yang hijau ini emang moving average 200 ya. Dia sempat reject juga sebagai supportnya dan sekarang sebagai resistnya. Nah, jadi kalau dia breakout ini udah makin kondisinya kondisinya tanda membaik lah. Lebih bagus lagi kalau middle band tadi. Oke. Nah, si RAS ini dijagain sama supportnya. Kalau dilihat ini pakai weekly ya. Kalau dilihat garis trendline ini, yang ini saya sorot. Garis lurus, kita tarik lurus di sini. Ini. Nah, ini nih. Angkanya di 630. Jadi kalau dia breakdown dari 630, udah skip aja. Artinya dia udah breakdown dari trend line-nya, berarti dia udah masuk ke downtrend yang parah. Mayor downtrend. Oke, saham kelima, Adikarya. Ini masuk sektor infra. Tadi sektor infra cukup bagus, tapi kondisi terakhir dia sedikit melemah. Kelihatan juga nih di cycle-nya. Dari hijau jadi merah. Tapi si sahamnya sendiri cycle speed-nya oke. Adi ini termasuk yang paling ketinggalan ya dibandingkan infra yang lain. Kayak Waskita, Wika maupun PTPP. Karena Adi ini belum keluar sinyal buy-nya, sedangkan yang udah. Nah, yang menarik selain cycle speed power-nya, dia udah muncul spike buy juga. Nah, kapan bisa masuk di Adi? Nah, sebelumnya mungkin Adi ini skip aja kalau dia breakdown dari 960. Ya, ini supportnya. Kalau di zoom kelihatan garis putus-putus warna magenta. Kalau dia turun di bawah ini, skip aja udah. Nah, kapan bisa masuk di Adi ini? Nah, kalau lihat dari bantermologinya, kayak mirip kayak RAS tadi ya. Distribusinya cukup berat, cukup serius, tapi akhir-akhir akumulasi. Nah, kalau dia konsisten akumulasi, dia akan masuk fase akumulasi juga. Cuman karena udah kelamaan distribusi ya. Gitu. Nah, kapan bisa masuk dia nah, kita pakai middle band lagi. Udah cukup ini aja simpel nih. Kalau dia breakout dari 1073, ini middle band paling atas. 1073 udah bisa masuk. Terus resist selanjutnya di mana, yaitu di yang bawah, chart yang bawah, yaitu indikator DSL garis merah nilai 1171. Jadi tadi middle band-nya di 1073, kalau teman-teman mau nyicil bisa leverage up lagi kalau breakout dari 1171. Oke, itu Adi. Terus kemudian saham ke-6 LISP, London Sumatera Indonesia. Ini kelihatannya nggak oke ya karena merah ya. Dan cycle speed-nya juga merah, sektornya juga merah. Kita lihat apa yang menarik dari sini. Ini juga kondisinya mirip juga dari saham-saham yang tadi. Distribusinya cukup konsisten dan hari terakhir doang baru akumulasi. Di saat dia merah tapi dia akumulasi. Berarti kondisinya kalau istilah bantermologi namanya markdown ya, markdown with accumulation. Jadi sengaja diturunkan tapi diakumulasi. Mungkin ada masuk tertentu tapi kita nggak usah pikirin itu. LSIP. Yang menarik di sini kalau dia ini cukup jauh ya, teman-teman bisa catat di Fibonacci 1274. Nilainya di sini nih. Jadi kalau udah di atas ini boleh masuk. Memang cukup jauh. Gitu. Tapi karena memang kondisinya sama, memang cycle speed-nya kurang, bantermologinya juga kurang gitu. Tapi secara potensi, dia ada potensi yang bagus kalau dia breakout dari 38.2.
Supportnya di mana? Supportnya di sini udah kelihatan. Fibonacci 0% 1185. Di bawah ini lupakan aja udah. Oke, support selanjutnya di mana? Lebih cakep lagi si LSIP ini kalau breakout 1369. Garis trendline ini menandakan dia udah balik ke uptrend lagi. Udah balik ke uptrend kalau dia breakout itu. Oke, saham ketujuh dalam satu sektor yang sama, consumer non cyclical ya. Yaitu AALI, Asa Agro Lestari. Kondisinya ini lebih oke daripada LSIB tadi ya, dimana cycle speed powernya lebih mendingan karena speednya hijau, powernya juga pink, lebih mendingan, dan walaupun dia distribusi bandar mulukinya, tapi 3 hari berturut-turut dia diakumulasi walaupun dengan rasio yang kecil, tapi lebih mendingan kan dibandingkan LSIB. Jadi bisa disimak di sini. Kapan saham ini bisa diabaikan? Kalau breakdown dari S1 ini 8750. Nah, ini supportnya. Menarik kalau apa? Bisa masuk minimal kalau dia breakout Fibonacci 38.2, yaitu di 9418 di atas itu. Nah, jadi teman-teman bisa masuk kalau dia breakout itu. Kalau kita lihat dari multiband, kita lihat tadi kalau Fibonacci 38.2 9418, berikutnya lagi kalau dia breakout 9585 atasnya lagi, itu resist berikutnya. Dia kalau udah breakout ini lebih cakep lagi, udah masuk uptrend ya, karena kalau kita lihat dari historinya responsif dia terhadap middle band, ketahan dan naik, breakdown terus turun. Jadi ini bisa jadi acuan. Resist berikutnya lagi menarik lagi kalau dia breakout 10.000 10.030. Ini masih jauh ya, tapi bisa dijadikan sebagai gambaran pergerakan ya. Oke, berikutnya kita masuk ke saham potensial diambil dari alertnya PTS Spot. Apa yang membedakan dari saham sebelumnya? Saham ini sudah ada sinyal buy-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi uptrend juga. Yang ketiga, sahamnya belum lari jauh, belum naik tinggi. Dia udah keluar sinyal buy tapi naiknya belum tinggi. Yang keempat, wajib stop loss. Jadi selalu ingat itu yang dipakai. Walaupun teman-teman belum masuk gitu kan, tapi tahu dulu stop lossnya. Jadi saat nanti mau masuk, stopnya langsung pasang. Stop lossnya langsung diaktifkan ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, Waskita. Nah, ini satu sektor dengan adikarya tadi. Saya sudah sebutkan adikarya aja dibandingkan saham dalam satu sektor yang belum ada sinyal buy. Di sini Waskita sudah ada sinyal buy tapi belum naik tinggi, dan dia menarik juga karena cycle speed power hijau semua. Nah, yang lebih menarik lagi dari Waskita ini yaitu bandar mulukinya bagus, masuk fase akumulasi. Kelihatan ya, 5 hari terakhir ya, seminggu ini dia diakumulasi terus walaupun rasionya kecil. Tapi ini menarik. Gitu. Dan menariknya lagi dibandingkan adikarya tadi, sebenarnya adikarya dan Waskita maupun Wika maupun PTPP itu mirip-mirip pergerakannya. Tapi yang spesial dari Waskita, dia udah breakout middle band. Adi tadi belum, Waskita sudah. Teman-teman apakah bisa masuk? Bisa. Gitu. Stop loss-nya tetap diperhatikan, yaitu tadi di 1030. Silahkan pasang di stop loss di bawah ini kalau nanti akan masuk. Nah, dia udah breakout middle band tapi kok belum tinggi naiknya, belum terbang. Berarti ada yang menghambat di situ. Apa sih yang menghambat? Nah, kita lihat kelihatan ya dari indikator Ichimoku, dia ketahan awan. Ini yang membuat Waskita masih ketahan. Tapi selama di atas middle band, oke lah. Tinggal nunggu waktu kalau memang dia mau breakout. Statusnya sekarang lagi uji resist ini. Nah, terus setelah dia masuk awan, belum tentu dia terbang tinggi juga, masih ada resist lagi. Berikutnya yaitu di DSL ini nih, 1157. Nah, ini resist berikutnya. Itu. Lebih cakep lagi kalau nanti udah bergerak di atas awan dah. Itu udah masuk uptrend lah. Gitu. Ini Waskita, kemudian 9 Wika. Nah, ini saya ambil satu sektor lagi.
mirip-mirip pergerakannya. Sama-sama udah keluar sinyal buy juga sama waskita. Dibanding Adi tadi ini sudah keluar buy, cycle speed point juga sama-sama oke. Yang membedakan dari waskita yaitu bandar homologinya dia masih kurang. Dia sempat akumulasi, tapi distribusi lagi. Dan secara overall, fasenya juga distribusi. Nah, singkat aja untuk waskita ini, kita acuannya cukup satu indikator yaitu multiband. Jadi walaupun udah ada sinyal buy, bagusnya tetap nunggu breakout ini dulu. Middle band dulu di 1368. Jadi kalau udah di atas ini bisa masuk teman-teman. Stop loss-nya di mana? Yaitu di 1225. Nih ya, garis putih-putih magenta ini ya, 11225. Itu Adi. Itu Wika, sorry. Itu Wika. Yang terakhir, saham terakhir yaitu PTPP. Ini saya ambil satu sektor semua ya. Karena memang pergerakannya kalau dilihat memang ya mirip-mirip banget gitu. Dan yang lebih mirip lagi, ini mungkin sebelum itu, ini ya, bandar homologinya dulu ya. Ini distribusi dan hari terakhir akumulasi. Itu gambaran bandar homologinya. Jadi kita sambil kita nunggu kekonsistenan apakah bandar akan akumulasi lagi, kita nunggu dia breakout resist apa yaitu middle band lagi. Nah, mirip persis banget Adi, Waskita, PTPP, Wika itu kondisinya sama-sama responsif terhadap middle band ini. Jadi kalau dia udah bergerak ini, udah langsung masuk aja boleh. Stop loss-nya di mana? Di 1075. Jadi kalau breakdown ini udah bisa langsung aktif ya stop loss-nya. Nah itu ya, jadi ada kemiripan itu, tapi yang paling spesial memang waskita karena dia kondisinya akumulasi, kondisinya sudah di atas middle band, tapi memang ketahan resist itu. Jadi dari 4 saham yang dalam satu sektor itu bisa diperhatikan karena pergerakannya mirip-mirip, tinggal dipilih yang mana yang duluan breakout. Oke, jadi itu terakhir, saham bonus yang udah ada sinyal buy, tinggal satu syarat dipenuhin, teman-teman bisa masuk. Untuk saham-saham potensial tadi silahkan teman-teman gali lagi karena memang lebih ketat lagi syaratnya untuk masuk. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya ucapkan selamat trading untuk minggu depan. Semoga kondisinya lebih bagus, semoga kondisinya lebih kondusif untuk trading. Terima kasih, salam profit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe.